Halo Sobat CS, balik lagi sama admin channel cerita seru. Tapi sebelum kita mulai videonya, admin juga mau minta maaf kalau agak telat uploadnya. Soalnya admin nyambi kerja buat nyambung rokok sama kopi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Di part kali ini dibuka dengan perkataan dari Guangzhou. Dia berkata kepada party yang berhasil dia buat, perisai perlindungan akan lenyap. Semua orang harus memilih misi fragmen Lady Corps. Bos ini adalah mutan level 2 menengan. Jika kita semua 14 orang bersatu, kita harusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Pria botak membalas, kami akan mengikutimu saja ketua. Lalu satu-satunya wanita, dengan tantop dan dengan keindahan perbelahan benuanya berkata kepada Guangzhou, ketua, kalau ada bahaya di jalan kita nanti, tolong bantu aku ya. Mendapat permintaan dari gadis aduhai di depannya, membuat jiwa hidung belang Guangzhou memuncak. Dan dengan perkataan seperti buaya darat pada umumnya dia membalas, jangan khawatir, akan selalu kupastikan kalian aman, apalagi dirimu. Mereka pun keluar gedung untuk memulai misi. Mereka dipimpin oleh Guangzhou sebagai tanker. Kemudian mereka dikejutkan saat ada seseorang. Hei, yang di depan kita, bukankah dia seorang level 0 nekat solo? Astaga, apa yang dia pikirkan? Apakah dia ingin mokat? Guan lalu berkata, jadi apa hubungannya dengan kita? Apa dia akan mempengaruhi kita? Dia cuman level 0, jangan khawatirkan dia. Kalian ikuti aku dan jangan sampai mengacaukan formasi kita, tetap fokus. Kemudian mereka pun sampai di suatu tempat. Dan terlihat Yining yang masih berlari menaiki gedung. Entah apa yang direncanakan oleh Yining. Langkah Yining terhenti saat ada seseorang yang berada di tangga dan meminta tolong kepadanya. Tapi beberapa saat kemudian, orang itu bermutasi menjadi monster dengan wujud yang mengerikan. Sambil berkata, kami terjebak di sini, bisakah kamu membantu kami keluar? Namun Yining dengan mudah membantai monster-monster itu. Lalu dia mengingat, di kehidupan sebelumnya rekan-rekan satu timnya mengira mereka adalah NPC dungeon yang menawarkan misi sampingan. Jadi mereka berhenti untuk membantunya. Akibatnya mereka diserang dan dimakan secara brutal. Yining tidak pernah melupakan tragedi mengerikan itu. Cara termudah untuk mendapatkan equipment yang bagus di dungeon ini adalah melalui mutan bocor. Aku harus pergi ke atap dan menemukannya, juga untuk mengeluarkan bos tersembunyi. Karena aku bisa menggunakan Swordstorm dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Kemudian Xin memperlihatkan Guangzhou dan partinya yang bersembunyi. Guan mengatakan, tempat sampah ini adalah tempat bertelurnya fragmen Lady Corps. Sebelum itu beraksi, kita harus bersembunyi dan menghindari pertarungan dengan musuh lainnya. Lalu sambil melanjutkan perjalanan, Guangzhou menambahkan, semakin banyak monster yang terbunuh di bagian depan dungeon, semakin ganas pula pena-pena yang ada di belakang. Jadi, pilihan terbaik sekarang adalah melawan bosnya secara langsung. Karena saat bos dungeon dikalahkan, semua monster yang ada di sana akan mengamuk. Pada saat itulah, mereka harus bersembunyi dan menunggu buff mereka habis sebelum melanjutkan. Wanita seksoi itu kemudian mengatakan, dengan adanya ketua di sini dungeon seharusnya akan mudah. Tapi laki-laki di belakangnya meminta wanita itu untuk diam karena dia melihat bos dungeon ada di depan mereka. Kemudian muncul layar sistem di depan si wanita. Mutan level 2 mendengar, fragmen Lady Corps telah datang. Kemudian kita diperlihatkan dengan bos monster yang berada di atas tumpukan mobil. Bos itu terlihat sedang melakukan sesuatu, dia berbentuk layaknya manusia, namun dengan aura yang mengerikan. Kini bos dungeon menoleh dan menyadari keberadaan dari party Guangzhou. Melihat itu Guangzhou langsung maju dengan berkata, sialan, kita ketahuan, kita harus bergerak sekarang. Aku tip Devan, aku tidak bisa membantumu, kau harus menghadapinya dengan cepat. Guangzhou kemudian mengeluarkan skill dari perisainya untuk mengikat bos monster itu. Rekan setimnya kemudian secara serentak saling mengeluarkan skill mereka masing-masing. Mereka meminta supaya Guangzhou bergerak sedikit ke kanan agar tidak terkena oleh serangan gabungan mereka. Mereka pun mulai melepaskan serangannya yang diarahkan tepat menuju bos monster yang sedang ditahan oleh Guangzhou. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi yang menjadi tanda bahwa serangan mereka telah tepat sasaran. Tetapi dari balik perisainya Guangzhou menyeringai dan bergumam bahwa sekarang adalah sebuah kesempatan. Dia lalu sedikit menjauhi bos monster itu. Yang membuat monster itu
berada di luar jangkauan skill Guangzhou, sehingga monster itu berhasil lepas dari ikatan skillnya. Monster itu seketika terpancing ke arah serangan yang mengenainya, dan dengan sangat cepat langsung melompat dari depan Guangzhou. Tiba-tiba saja monster itu sudah memakan salah satu kepala dari rekan party mereka. Mereka pun menanyakan kepada Guangzhou, apa yang terjadi, kenapa bosnya bisa mendatangi mereka. Guangzhou pun hanya bisa meminta maaf karena dia tidak bisa mengendalikan monster itu dengan benar. Lalu Guangzhou kembali mengeluarkan skill perisai miliknya dan meminta kepada yang lainnya untuk melakukan serangan mereka kembali. Sementara itu, terlihat Yining yang sudah berada di bagian atap. Yining lalu berkata, mutan bocor seharusnya di sini, tapi kenapa aku tidak melihatnya? Lalu Yining kemudian melihat misi dari sistem. Yining kemudian terkejut. Dia berkata, tunggu sebentar, misi untuk membunuh mutan bocor sudah hilang. Jika bukan aku yang menyelesaikan misinya, lalu siapa yang membunuhnya? Kemudian Xin memperlihatkan ada seekor monster. Dia mendatangi party Guangzhou yang sedang sibuk bertarung dengan monster sebelumnya. Sambil menyeret pedang yang dipegangnya, tiba-tiba saja monster itu sudah menghunuskan pedangnya di belakang pria rambut kuning. Mereka pun sangat terkejut dengan kemunculan monster itu secara tiba-tiba. Tebasan itu pun berhasil mengenai pria rambut kuning yang membuatnya terkapar seketika. Itu merupakan bos monster kedua. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana bos itu bisa berada di sana. Sementara di sisi Guangzhou, dia tersenyum jahat sambil bergumam. Sebenarnya aku diam-diam menerima misinya. Guangzhou berencana untuk memanfaatkan DPS rekan setimnya untuk menguras HP bos monster itu, dan jika itu terjadi secara otomatis, dia adalah satu-satunya yang bisa bertahan untuk mengalahkan monster-monster itu, walaupun harus mengorbankan rekan setimnya. Itu dilakukan Guangzhou untuk mendapatkan equipment yang bagus meski hanya dengan skor yang rendah. Guangzhou tersenyum licik karena rencananya saat ini berjalan dengan lancar. Sambil memukul mundur bos monster Lady Corpse, Guangzhou berpura-pura bertanya siapa yang mengambil misi ini, dan dia menuduh kalau Yininglah yang telah menjebak mereka. Dan setelah itu Guangzhou maju menyerang bos monster kedua, dengan berkata, aku tidak akan menyerah dan tidak akan membiarkan level 0 itu untuk menang. Maju kau sini. Guangzhou lalu mengeluarkan skill dari perisainya kembali. Monster itu pun terpancing. Begitu pula dengan monster Lady Corpse yang kini telah bangkit. Kedua bos monster itu pun kini mulai menyerang Guangzhou secara bersamaan. Melihat tindakan heroik dari ketua mereka, membuat anggota tim milik Guangzhou merasa sangat kagum. Tapi Yining dari atas gedung sudah mengetahui apa yang direncanakan oleh Guangzhou. Dia pun berkata, jadi kau ingin melemparkan semua kesalahan kepadaku dan mendapatkan semua equipment seorang diri. Boleh juga rencanamu. Tapi Yining tersenyum dan berkata sambil melihat layar sistemnya, tapi sayangnya kau memilih orang yang salah kawan. Terlihat bahwa Yining telah menerima 2 misi sekaligus. Menerima misi level C. Bunuh mutan Witel. Menerima misi level B. Bunuh Lord of Corps. Lalu muncullah 2 portal di belakang Yining secara bersamaan. Dan muncul 2 mutan yang sangat mengerikan, bahkan lebih ganas dari mutan yang dilawan oleh Guangzhou dan partinya. Sambil mengeluarkan degernya Yining tersenyum lalu berkata, jangan cuman diam saja kawan, kemarilah dan temani aku untuk bermain. Mendapati provokasi dari Yining, kedua mutan itu melesat maju dengan sangat cepat. Bukannya melesat maju, Yining malahan melompat dari gedung itu. Sambil terjatuh dari atas gedung Yining berkata, mereka mengejarku dalam kondisi mengamuk, itu sangat bagus. Guangzhou pun menyadari keributan yang dibuat Yining, dia pun menoleh ke arah suara itu. Tentu saja dia sangat terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Yining. Yining pun tepat mendarat di sebelah Guangzhou. Guangzhou pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa bocah ini berada di sini. Disusul dengan 2 mutan yang dipanggil Yining, dan kini sudah berhasil menyandra 2 anggota parti Guangzhou. Terlihat kini sudah ada 4 bos di hadapan Yining dan Guangzhou. Melihat situasi ini, tentulah membuat keringat mengalir deras di wajah Guangzhou. Yining pun memegang pundak Guangzhou, serta mengajaknya untuk bermain bersama. Yining berkata, mari kita bermain dengan 4 bos monster. Dan terlihat semua bos monster kini telah berada dalam mode mengamuk dan memancarkan aura yang sangat mencekam di tempat itu. Guangzhou pun kesal pada Yining
kenapa dia menerima semua misinya. Dengan tersenyum Yining membalas, aku akan menjadi kambing hitam yang sangat layak untukmu kawan. Guangzhou pun menangkis tangan Yining dan menganggap Yining sudah gila. Dia bergumam, awalnya aku berencana untuk mengelabuhi mereka dan mengalahkan bos dalam waktu 3 jam. Tapi rencanaku hancur karena berdebah ini. Guangzhou pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu dan meminta semua partinya untuk mengikutinya. Tentulah melihat tindakan ketuanya membuat mereka heran. Kemudian mereka menuju ke arah atap gedung. Yining pun senang karena di atap gedung sekolah itu merupakan tempat yang lebih nyaman. Parti Guangzhou kini diperlihatkan sudah sampai di atap gedung. Tapi baru saja membuka pintu, mereka langsung sangat terkejut, di mana Yining sudah lebih dulu berada di atap. Dengan kesal Guangzhou berkata, kampret, kau memang cepat kalau soal melarikan diri. Lalu dengan wajah kesal, karena termakan omongan Guangzhou. Anggota parti dengan senjata pedang melesat maju untuk menyerang Yining. Namun dengan sangat mudah Yining menghindari tebasan pedang dari orang itu. Sampai orang itu pun merasa heran, kenapa level 0 seperti dia dapat menghindari serangan level 2 sepertinya. Kemudian Yining menanyakan, Ki, apa temanmu mati di tangan Butcher? Soalnya aku tidak menerima misi itu. Tentulah pernyataan Yining membuat semua orang terkejut. Kini semua orang pun mengetahui siapa dalang dari kematian teman mereka. Mereka pun sangat marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Guangzhou. Dengan wajah pucat Guangzhou berkata, sekarang bukan waktunya untuk perkelahian internal. Anak itu sudah menerima semua misi di sini. Para mutan juga akan segera menyusul kita di sini. Kita harus bertahan di tempat ini agar punya harapan untuk hidup. Tapi bukannya amarah mereka reda, mereka malah semakin marah mendengar perkataan Guangzhou. Bertahan katamu, bagaimana bisa kita bertahan? Kita tidak mungkin bisa menang melawan 4 mutan level 2 sekaligus. Di tengah perdebatan laki-laki berambut cepak meminta semuanya untuk diam. Dia berkata, gedung ini tidak bisa dihancurkan kecuali ada level 3. Kecuali Lady Korkse, 3 lainnya terlalu besar mereka hanya bisa memanjat gedung ini. Dia lalu menyusun rencana agar membagi tim menjadi 2. Satu tim akan memblokir serangan jarak jauh yang datang dari ketiga mutan itu. Dan tim lainnya akan memblokir pintu masuk, di mana Lady Korkse dan gerombolan zombie akan muncul. Jika tak bisa keluar hidup-hidup. Sambil membantai zombie-zombie level rendah, dia melanjutkan perkataannya. Aku pasti akan menghancurkan kepala Guangzhou dan si level 0 itu. Yining hanya melirik dan berkata, kau bisa bertahan sampai akhir. Ketiga bos mutan pun kini semakin dekat ke atap gedung sekolah. Mereka pun mulai menghalangi bos-bos mutan itu dengan semua skill yang mereka punya. Ledakan demi ledakan pun terjadi mengiringi mengerikannya pertarungan hidup mati mereka. Namun serangan mereka seakan tidak berefek apa-apa pada para bos mutan. Bos mutan terus merayap menaiki gedung sekolah dengan aura keganasan mereka yang masih belum hilang. Karena kekuatan mereka masih belum cukup untuk menghalangi para bos mutan itu. Akhirnya mereka pun hanya pasrah dengan kematian yang akan segera menghampiri mereka. Satu persatu anggota parti kini mulai kewalahan, bahkan sampai ada yang harus meregang nyawa. Terlihat Guangzhou si impostor yang hanya berdiam diri pasrah tanpa melakukan apa-apa. Melihat kekacauan itu Yining mulai mengambil tindakan. Yining lalu berdiri di pinggiran gedung sambil berkata, dengarkan aku, jika kalian ingin hidup, ikutlah melompat bersamaku. Yining lalu mulai melompat. Tindakan Yining itu mendapat respon negatif dari semua orang. Apa dia sudah gila? Dasar pengecut. Dasar sampah. Tapi Yining tidak peduli. Dia menambah lompatannya dengan berpijak pada pinggiran gedung. Lalu mulai mengumpulkan kekuatannya secara perlahan. Tentu melihat kekuatan Yining, membuat semua orang merasa tidak percaya bahwa level 0 bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Semua orang melongo melihat kekuatan Yining. Dari belakang pria cepak berteriak, ayo kita bertaruh toh kita akan mati juga bila bertahan di tempat ini. Mereka pun satu persatu mulai mengikuti perintah Yining untuk melompat, tapi tidak untuk Guangzhou. Dengan keringat yang terus mengalir dia berpikir untuk bertahan saja. Melihat Guangzhou yang tidak melompat, malahan membuat Yining bersyukur. Lalu Yining bersiap untuk mengeluarkan skill Sword Storm miliknya. Dan Sword Storm dilepaskan sampai menembus dan menghancurkan gedung sekolah itu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan Guangzhou
yang bertahan di sana, mencoba untuk menahan kedahsyatan serang Swordstorm milik Yening. Juga terlihat semua bos mutan yang terkena serangan Swordstorm berteriak kesakitan. Ledakan yang sangat besar pun terjadi efek dari serangan milik Yening. Bahkan orang-orang yang tadinya meremehkan Yening kini dibuat melongo dan seakan tidak percaya bahwa level 0 bisa melakukan serangan dengan kekuatan yang sangat dahsyat.